Menurut Routledge Handbook of Postcolonial Politics, teori postkolonial bertujuan untuk memahami politik global dengan mewariskan tumpang tindih warisan kolonial dan perjuangan melawan warisan tersebut. Dalam buku ini, Said mengadvokasi pendekatan humanistik terhadap kritik dan menekankan pentingnya empati dan pemahaman dalam memahami konflik budaya dan politik. Jadi, Edward Said melihat konflik Israel-Palestina sebagai hasil dari kolonialisme dan ketidakadilan yang lebih besar. Postcolonial theory adalah pendekatan kritis untuk memahami dan menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme baik secara historis maupun kontemporer terhadap masyarakat, politik, budaya, dan ekonomi global. Teori ini berfokus pada cara kolonialisme menciptakan ketidaksetaraan eksekusi dan kekerasan struktural serta bagaimana warisan kolonial terus mempengaruhi dunia modern, meskipun era kolonial formal telah berakhir. Menurut Routledge Handbook of Postcolonial Politics, teori postkolonial bertujuan untuk memahami politik global dengan mewariskan tumpang tindih warisan kolonial dan perjuangan melawan warisan tersebut. Pendekatan ini sering melibatkan berbagai perspektif termasuk pemikiran dekolonial, feminis, marxis, dan tradisi intelektual lainnya dari seluruh dunia. Teori postkolonial menurut Edward Said melalui kritiknya terhadap cara Barat mempresentasikan Timur dalam karyanya Orientalism, di mana ia menunjukkan bahwa representasi tersebut tidak hanya menciptakan stereotip, tetapi juga berfungsi untuk membenarkan dominasi kolonial dan memperkuat superioritas budaya Yang Barat. pertama, Orientalism yang diterbitkan pada tahun 1978. Buku ini merupakan teks dasar yang mengkritik cara Barat menggambarkan Timur, menyoroti bagaimana representasi tersebut digunakan untuk membenarkan dominasi kolonial. Said berargumen bahwa Barat membangun Orient sebagai objek studi yang pada gilirannya untuk memperkuat superioritas Barat. Yang kedua, The Question of Palestine yang diterbitkan pada tahun 1979. Buku ini membahas implikasi politik dan budaya dari perjuangan Palestina untuk identitas dan perjuangan nasib sendiri. Said mengkritik persepsi Barat tentang Palestina dan menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dari konflik Israel-Palestina. Yang ketiga, After the Last Day, Palestine Lives yang diterbitkan pada tahun 1986. Karya ini menggabungkan teks dan fotografi untuk menyajikan pengalaman Palestina, di mana Said merefleksikan dampak pengungsian dan perjuangan untuk identitas dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Yang keempat, Humanism and Democratic Criticism yang diterbitkan pada tahun 2004, di mana buku ini merupakan karya yang diterbitkan setelah kematiannya. Dalam buku ini, Said mengadvokasi pendekatan humanistik terhadap kritik dan menekankan pentingnya empati dan pemahaman dalam memahami konflik budaya dan politik. Konflik Israel-Palestina dimulai setelah terbentuknya negara Israel pada tahun 1948 dan memicu perang dengan negara-negara Arab dan menyebabkan sekitar 700 ribu warga Palestina mengungsi. Israel menguasai wilayah lebih luas daripada yang diusulkan oleh PBB, sehingga menciptakan masalah pengungsian yang terus berlanjut. Selanjutnya terjadilah perang 6 hari pada tahun 1967 yang semakin memperburuk situasi dengan penguasaan Israel atas tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Selanjutnya terjadilah Intifada pertama pada tahun 1987 hingga 1993 dan berbagai konflik serta perundingan sejak saat itu termasuk perjanjian Oslo belum mampu menyelesaikan sengketa dengan ketegangan dan kekerasan yang terus berlanjut hingga saat ini. Jadi, Edward Said melihat konflik Israel-Palestina sebagai hasil dari kolonialisme dan ketidakadilan yang lebih besar. Said menilai pendirian Israel sebagai bentuk kolonialisme yang menyingkirkan orang Palestina dan menggantinya dengan negara yang hanya menguntungkan pihak Yahudi. Bagi Said, konflik ini bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang perebutan kekuasaan dan tanah.
Ia mengungkapkan bahwa Israel dengan dukungan dari negara-negara Barat telah memperkuat dominasinya atas Palestina melalui kekerasan militer dan pembangunan permukiman ilegal yang semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina.